Kerajaan Dharmasraya, kebangkitan sang penguasa Sungai Batanghari. Kerajaan Dharmasraya merupakan salah satu kerajaan yang berpengaruh di Sumatera bagian tengah, khususnya di sepanjang Sungai Batanghari. Kerajaan ini dikenal sebagai penerus kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang mulai memudar pada abad ke-13. Terletak di kawasan yang sekarang menjadi Jambi dan Sumatera Barat, Dharmasraya berkembang sebagai pusat perdagangan dan agama, serta memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Kisah kebangkitan Dharmasraya dimulai setelah runtuhnya Sriwijaya akibat serangan dari Kerajaan Chola, India, pada tahun 1025. Ketika kekuatan Sriwijaya melemah, wilayah-wilayah di bawah pengaruhnya mulai melepaskan diri dan berdiri sendiri, termasuk Dharmasraya yang muncul sebagai kekuatan baru. Dengan letaknya yang strategis di tepi Sungai Batanghari, kerajaan ini mengambil alih peran sebagai pusat perdagangan dan jalur distribusi barang-barang dari pedalaman Sumatera ke dunia luar, terutama emas, kapur barus, dan rempah-rempah. Dharmasraya juga dikenal karena hubungannya dengan Majapahit dan Jawa. Pada abad ke-13, muncul catatan sejarah mengenai ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan oleh Kerajaan Singasari di Jawa, di mana Singasari mengirim utusan ke Dharmasraya untuk menjalin aliansi. Ekspedisi ini kemudian disusul dengan pengiriman arca Amogapasa sebagai hadiah untuk Raja Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa dari Dharmasraya, sebuah simbol pentingnya hubungan politik dan keagamaan antara kedua kerajaan. Sebagai pusat kekuasaan yang baru, Dharmasraya tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan Hindu. Bukti dari perkembangan agama di kerajaan ini dapat ditemukan dalam bentuk candi-candi, prasasti, dan arca-arca yang tersebar di sekitar Sungai Batanghari. Dharmasraya memanfaatkan posisi strategisnya sebagai perantara antara pedagang dari India, Cina, dan kerajaan-kerajaan di Jawa, menjadikannya tempat pertemuan berbagai budaya dan agama. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan Dharmasraya mengalami tantangan baru dengan munculnya kekuatan politik yang lebih besar, seperti Majapahit. Pada abad ke-14, Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah Sumatera. Dharmasraya, yang saat itu masih berdiri kokoh, akhirnya harus tunduk di bawah kekuasaan Majapahit dan menjadi bagian dari kekaisaran besar tersebut. Meski demikian, Dharmasraya tetap memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di bawah pengaruh Majapahit. Warisan kebesaran kerajaan Dharmasraya masih dapat ditemukan di Sumatera saat ini. Situs-situs arkeologi seperti Candi Padang Roco dan prasasti-prasasti kuno menjadi bukti kejayaan masa lalu. Meskipun kerajaan ini tidak lagi eksis, pengaruhnya dalam sejarah Nusantara tetap dikenang, terutama dalam hal penyebaran budaya dan agama, serta kontribusinya dalam jaringan perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kisah Dharmasraya adalah tentang kebangkitan dan adaptasi di tengah perubahan zaman. Dari puing-puing kebesaran Sriwijaya, muncul sebuah kerajaan baru yang mampu memanfaatkan letaknya di sepanjang Sungai Batanghari untuk membangun kekuasaan dan kejayaan. Di tengah arus sejarah yang terus berubah, Dharmasraya tetap dikenang sebagai penguasa besar di jantung Sumatera, sebuah simbol dari kebangkitan dan kekuatan Nusantara.